warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Yengki Charlie itu, Yengki India Sulu. Ya, apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan nguprak lagi ya. Kita akan nguprak lagi radio UVK5, UVK6, ataupun UV5R plus. Jadi semuanya sama aja. Nanti kita akan coba untuk membuat sesuatu yang menjadikan radio ini tambah oke gitu ya. Oke teman-teman, saya akan mencoba ini ya. Jadi saya kemarin udah saya bikin sih, cuman kan teman-teman banyak yang minta kita bikinin tutorialnya, maka saya akan bikinin ya. Jadi saya kemarin udah bikin ya teman-teman ya, alat kecil ini. Saya bikin ini ya, carrier alembic. Jadi ini carrier alembic untuk CW. Oke, sebelum itu kita coba dulu ya, kita tes dulu. Ini UVK6 udah saya setting ke carriernya. Untuk ini kita akan coba pasang dan kita akan coba dengarkan sama-sama ya. Jadi kalau yang kita setting ini langsung transmit ya teman-teman, bisa transmit. Kalau kita pencet langsung dia mancar. Ya sebentar. Nah ini baru masuk ya, baru mancar ya, seperti ini. Nah ini sekitar 20 fpm. Jadi nanti kita bisa latihan untuk CW menggunakan radio UVK6 ini. Seperti apa kalau diterimakan di radio yang lain? Mungkin kita akan coba di sini ya, radio yang satu ini. Saya akan coba untuk menerima CW-nya ya. Saya kecilin yang ini, bisa nggak? Oh, harus dibuka squelnya ya. Jadi ini menerima ya teman-teman ya. Ini yang mancar, ini menerima ya. Nah, saya taruh dulu ya. Soalnya kalau ambil megang susah. Nah, kayak gitu ya. Pokoknya bisa lah ya. Untuk dari sini ke radio ini kita bisa mainkan CW. Tapi kalau di sini kita langsung bisa membaca apa yang kita ketik itu, yang kita pencet, maksudnya bukan ketik. Apa yang kita bunyikan tone-nya itu dia akan keluar di sini. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar, sesuai dengan apa yang akan kita ketuk ya. Sehingga kita belajar CW menggunakan radio ini sangat menyenangkan. Nah, sebelumnya kita akan proses dulu. Saya akan kasih tahu skemanya sederhana sekali, dan ini udah banyak di YouTube luar negeri, ya di luar sana ya, banyak ya. Nah, nanti apa aja yang kita butuhkan untuk membuat carrier sederhana ini nanti akan saya sampaikan. Sebelumnya kita minum kopi dulu ya. Kita ngopi dulu. Bismillah. Oke, alhamdulillah. Oke teman-teman. Jadi hari demi hari, proses demi proses. Kemarin kita udah buat radio ini menjadi lebih peka ya. Radio yang lama ini adalah UVK5 yang pertama sekali keluar. Kita buat jadi peka, udah. Kemudian kita juga buat ini untuk KSO ke satelit juga udah. Kemudian sekarang kita mau belajar CW menggunakan UVK6 ini.
Sebenarnya ada juga yang sudah ngasih bocoran untuk APRS. Jadi UVK6 ini bisa mancar APRS. Cuman firmware-nya belum dibagi. Jadi kita belum bisa informasikan teman-teman semua. Tapi yang sudah dibagi dengan amatir-amatir yang di luar sana, saya mengucapkan banyak terima kasih sehingga kita bisa belajar menggunakan firmware yang ada. Oke, langsung aja kita simak dari dekat teman-teman apa saja yang kita butuhkan untuk bisa bikin UVK6 ini atau UVK5 atau UV5R Plus itu bisa menjadi sarana untuk kita belajar Morse. Jangan kemana-mana, stay tune. Jadi apa saja yang kita butuhkan ya untuk membuat sebuah carrier ini ya. Ya ini carrier lembik seperti ini. Dia ada dua sisi ya, nada panjang, nada pendek ya. Jadi bisa kebalik, bisa yang di sini pendek, sini panjang. Tergantung Anda posisikan nanti resistornya yang di belakang ini. Ini kita kasih lem tembak supaya kuat ya, nggak gerak-gerak. Jadi kita hanya butuhkan jack 3,5 mili ya untuk bisa membuat carrier ini. Oke, saya akan ambil dulu bahannya apa aja. Nah, oh ya ini jelas kita butuh PCB lubang-lubang ya, PCB lubang-lubang. Ini PCB IC ya. Kita butuh ini. Kemudian ini saya ambil tutup kaleng biskuit. Tutup kaleng lah, tipis. Ini bisa disolder teman-teman. Jadi makanya saya perlu ini. Kita potong ya. Saya ambil dari ini ya. Ini tutupnya. Ini kan tipis nih. Ini tipis. Nah ini saya potong. Kalau ini juga bisa tebal ya. Tapi saya ambil yang gampang aja, yang tutupnya aja ya. Jadi kita bikin untuk biar bisa disolder ya. Biar bisa disolder di sini nanti di groundnya. Oke, setelah itu apalagi yang kita butuhkan? Nah, kita butuhkan 2 buah resistor ya. Jadi ini sebelum ini jadi kayak gini, saya potong-potong terus saya jadikan kayak gini ya. Dibentuk. Nah, kita butuhkan resistor di sini. Ini 10 kilo ya. Nggak kelihatan ya? Sebentar, fokus. Ya, ini 10 kilo. Ini coklat ya, teman-teman. Bukan merah. Merah ini. Ini 20 kilo, sorry. Yang ini merah nih, 20 kilo. Yang ini, nah ini baru benar, ini 10 kilo. Ini 10 kilo. Ini 20 kilo ohm. Nah, kelihatan ya, merah itu depannya, 2. Oke, teman-teman. Jadi butuh 2 resistor ini cukup. Saya kemarin nyari yang 1/4 ya, biar lebih kecil lagi. Tapi nggak ada, yang ada setengah. Ya udah, kita beli yang setengah juga nggak apa-apa. Terus apa lagi? Ya, jacknya ya, 3,5. Jack 3,5, kita cari dulu jack 3,5. Oke, teman-teman, jadi kita butuh jack 3,5. Nah, ini. Nah, jack 3,5 mili ini seperti ini ya, stereo. Nah, ini jacknya agak lumayan mahal, tapi ya udah kita coba aja di sini, nggak apa-apa. Ini sebenarnya jacknya eman-eman ya, tapi ya mau tidak mau kita bikin aja karena gampang disolder nih. Nah, nanti ini kita buka, ini kita kasih lebar ya, kita buka gitu ya. Jadi yang paling kita butuhkan itu yang di sini, tengah ini. Ya, ini untuk yang ujung sini ya, ujung sini. Dan butuh ground sama ujung ini. Untuk kita jadikan dia sebuah carrier ya. Oke, saya akan gambar skemanya dulu. Kita gambar skemanya ya. Dan ini skemanya dari teman-teman yang ada di luar sana. Tapi saya, karena supaya lebih sederhana, kita gambar lagi ya. Supaya gambar skemanya ya teman-teman. Jadi ini ibaratnya ini jacknya ya. Ini jacknya.
Kita gambar dulu. Saya gambar mungkin nggak terlalu bagus ini, tapi ya kita coba aja. Ini jacknya seperti ini. Jadi dia dibagi 3 ya. Oke. Nah, ibaratnya gitu aja ya teman-teman ya. Udah. Ini yang penting ini ujungnya depan ini. Jadi kita ambil ground sama di ujung ini yang PTT-nya ya. Kita ambil ini, set, kita bawa ke sini ya. Kemudian ini, jadi ini sama ini ya. Nah, ini kita bawa ke sini ya. Saya bawa ke sini, set. Saya taruh di tengah ini. Nah, ini tengah. Kemudian ini nanti kan ada 2 teman-teman ya. Ini ibaratnya yang sebelah kiri, pedal sebelah kiri, ini pedal sebelah kanan. Gitu ya. Oke, nah, saya buat begini aja. Ini groundnya. Kemudian kita kasih seperti ini. Jadi nanti dia akan connect ya. Kalau kita tekan ke dalam, maka yang pedal yang ini akan connect ke sini, ke ground ya. Ini juga connect sini. Nah, untuk itu kita perlu 2 resistor yang tadi sudah saya sebutkan untuk teman-teman semua ya. Jadi bisa nanti di sini resistornya nih, saya akan gambarkan begini aja ya. Dia connect ke sini ya. Kemudian satunya lagi dia connect ke sini. Nah, ya seperti itu teman-teman ya. Jadi resistornya dia akan connect ke sini, ini yang 20 kilo, ini yang 10 kilo. Seperti itu. Aduh, settingannya kok. Ah, ini udah jelas ya. Jadi ini nanti connect ke sini dia akan bunyi ya, ini juga connect ke sini dia akan bunyi. Ini bisa, kalau yang skema yang saya pakai yang seperti ini dia nadanya panjang, ini nadanya pendek seperti itu ya. Jadi dididit, nah seperti itu. Jadi ini nanti yang seperti ini untuk skema carrier-nya nanti. Jadi ini gabung ya, jadi gabung jadi satu yang apa namanya, untuk ini skema ini jadi satu ya. Untuk yang tengah ini jadi dibagi 2, ada delay-nya dengan menggunakan resistor. Ini resistornya 10 kilo, ini 20 kilo. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini yang sudah kita buat ya. Nah, ternyata yang 20 kilo itu yang DIT, yang 10 kilo itu yang DA. Itu yang kita coba ya, kemarin itu bikin. Saya udah bikin seperti ini kelihatan ya. Fokus. Nah, jadi ini nanti di sini nyentuh, ketika saya tekan ini nanti nyentuh situ. Ini juga tekan sini nanti nyentuh ya, nyentuh yang sini. Nah, resistornya di belakang sini nggak kelihatan gitu ya. Oke, kita akan coba untuk membuatnya teman-teman ya. Kita akan coba membuatnya dengan skema ini ya. Jadi ini buat CW carrier lembik. Nah, kita buat gitu ya. Nah, kita buat seperti ini untuk di UVK5 atau VK6 ya, VK5 dan lain-lain seperti itu. Oke, kita akan coba ya. Nah, pertamanya adalah kita bentuk dulu ya, kita bentuk dulu. Nah, ini saya akan ambil tang dulu ya. Oke teman-teman, jadi pertama kita
buka dulu ini ya, dijembarin dulu. Kita jembarin dulu. Kita harus ya. Oke. Kita jembarin dulu seperti ini. Kita lurusin. Jadi rata ya. Nah, setelah rata seperti ini teman-teman ya, kita mau posisikan dia di sini ya, di PCB ini. Nanti kita akan solder. Nah, ini ujungnya kan harus kecil ya. Jadi saya akan bentuk dia seperti begini. Nanti PCB-nya itu kita bentuk seperti begini. Ya, PCB-nya nanti bentukin seperti ini. Karena apa? Karena di lubang ini kan sempit ya, sempit. Kalau terlalu lebar nanti nggak bisa masuk. Ininya nggak bisa masuk sampai ke dalam sini. Nah, jadi harus kita paskan yang ujungnya itu nggak terlalu lebar. Jadi ini bisa masuk sampai ke dalam ya. Karena ini nanti kita solder ininya, groundnya ke PCB ya, supaya kuat. Nah, seperti itu. Oke, kita bentuk nanti seperti ini. Saya coba gambar dulu ya. Bisa juga sih kalau kita paskan ya. Segini. Nah, kemarin kan nggak rata, ini saya mau kasih rata sekarang ya. Kita mau kasih rata, coba ya aja bisa. Kalau bisa ya nanti kita coba bikin seperti ini aja. Tapi kayaknya lebih bagus di sini saya solder ya. Nggak apa-apa nggak rata, yang penting bisa di solder kuat ya. Kalau di solder ujungnya ini ke sini kuat dia. Oke, saya akan coba potong dulu ya. Kita potong dulu nih. Kita potong pakai gunting. Bisa sih pakai yang lain. Kemarin pakai cutter juga bisa. Ya teman-teman. Mana-mana aja yang gampang bisa Anda gunakan ya. Silakan. Nah, saya bentuk dulu ya. Ini saya potong lagi. Oke, kita bentuk dia ujungnya itu ya. Kita pelan-pelan aja. Karena namanya PCB itu kalau bisa pecah ya dipotong. Sebenarnya pakai cutter lebih enak. Tapi ya udahlah, pakai ini juga bisa ya. Oke, kita pelan-pelan. Oke teman-teman, jadi sudah membentuk seperti itu ya. Nah, sudah jadi. Nah, ini nanti kita posisikan seperti ini ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini nanti ada kekuatannya untuk nahan ini, jacknya. Dan ini bisa masuk ya, nggak kebesaran gitu ya, masuk ke sini. Ke sini ya, kita coba cek aja. Kayak bisa ya, nih nggak ganggu ya. Oke, setelah itu ya kita coba solder dulu ya, solder dulu. Ini timahnya udah panas kebetulan ya, kayaknya timahnya udah panas sih. Nah, kita coba solder. Ambil timahnya dulu ya. Nah, ini kita dekatin lagi supaya jelas. Kameranya saya dekatin lagi. Nah, gitu aja ya. Kabur lagi ya. Oke. Dah, mungkin jelas ya. Nggak jelas apa enggak ini, mudah-mudahan jelas ya. Nah, fokusnya
lari-lari. Saya cek lagi. Nah ini. Oke, kita solder ya. Coba aja solder. Panas. Tangannya saya kena ya. Kena tempatnya. Kita bersihin dulu ujung soldernya supaya gampang soldernya ya. Oke. Udah berasap-berasap itu teman-teman ya. Kita atur dulu ya posisinya ya. Mohon maaf kalau videonya panjang, tapi ini real ya, supaya Anda bisa nanti ngikutin, nggak keliru-keliru. Nah, kita coba cari titik yang bisa untuk nyolder di sini kayaknya. Ya, sabar ya teman-teman ya. Yang penting satu dulu ya. Satu udah kena, nanti bisa untuk yang lainnya. Coba kita lihat posisinya, kita paskan dulu ya. Oke, ini udah bagus posisinya. Nah, sekarang kita solder lagi di tempat yang satunya ya, biar kuat. Kita solder lagi di sini. Oke. Kemudian di ground yang di tengah juga kita solder. Ini ada lubangnya ini. Nah, ini mata solder saya kotor, jadi tidak bisa lengket dengan baik. Kita solderkan saja sampai dia lengket ya. Oke. Nah, terus yang di sini ini kan juga harus kita solder ya teman-teman ya, supaya di ujungnya itu kuat nahannya, nggak goyang-goyang dia. Ini kita coba solder lagi ya. Saya atur dulu ya. Kita atur dulu. Kita nggak ada penjepit ya, udah gini aja. Nah, mudah-mudahan tangnya ini kuat, nggak lari-lari. Nah, kita solder ya. Kita solder di sini. Nah, itu dia. Jadi ini jack 3,5-nya ini gampang ya teman-teman, gampang di solder, dia kena timah langsung bisa nyoldernya, bisa masuk ke led ya. Oke, yang sebelah sini sudah, sebelah satunya lagi ya, sebelah satunya lagi kita solder lagi. Fokus, nggak fokus biarin aja. Nah, fokus. Oke, kita solder lagi. Kita solder lagi sampai dia kuat. Oke, kelihatannya udah kuat banget ya teman-teman. Nih, oke, kelihatannya udah kuat, tapi ini masih panas ya. Tapi kuat ini ya. Nih. Yang penting nggak dipatahin, itu kuat ya.
Ini aja masih panas nih. Oke, selanjutnya adalah kita masang resistornya. Nah, resistornya ini yang 20 kilo di sini ya. Pasang set. Jadi dia langsung kita solder di sini teman-teman ya. Nih. Oh, berarti saya kasih sini sedikit ya. Ya, kesini dikit. Nah, gitu ya. Oke. Usahakan nggak kena groundnya. Jadi saya lipat gitu, tapi groundnya nggak kena ya. Nah, ini kemudian yang satunya kita tembusin keluar ya, keluar. Oke, posisinya di sini kali ya tadi. Oh, bukan di situ. Mundur satu langkah lagi, sini ya. Posisinya di sini, kita tarik terus. Nah, ini bantu pakai tang karena nggak kuat pakai tangan. Pakai tang. Oke. Nah, nanti seperti ini ya. Ini yang 20 kilo sudah kita akan coba untuk solder dia. Kita potong dulu ya. Kita potong untuk ujungnya yang sisanya tadi nih, sisanya kita potong dulu. Nah, kita potong, kita solder ya. Memang barangnya kecil jadi harus pelan-pelan ya untuk mengerjakannya supaya teman-teman nanti bisa bikin ya. Harus sabar karena ini barangnya kecil ya. Oke, kita solder ya. Solder yang sudah kita atur tadi, kita solder di ujung sini. Kita solder seperti ini. Kita solder. Ini ujungnya soldernya ini apa namanya, agak sedikit kurang bersih, jadi tidak bagus ininya soldernya, tapi bisa sih ya. Kita solder. Nah, ini sekarang saya coba di sini ini dulu ya, dibenerin dulu biar nggak lari-lari. Saya kancing sedikit ya di sini. Kita kasih timah sedikit supaya dia nggak lari. Oke, sekarang kita ulangi nyolder di ujungnya yang tadi. Ya, oke, udah. Nah, udah jadi teman-temannya. Untuk yang resistor yang satu sudah jadi. Sekarang kita pasang lagi yang satunya yang 10 kilo. 10 kilo di sebelahnya ya. Sebelahnya ini kita pasang. Nah, ini dia. Nah, kalau yang 10 kilo ini kakinya agak tipis, jadi perlu pelan-pelan, nanti patah ya. Kita samakan aja masuknya, posisinya kita samakan dengan yang 20 kilo. Nah, oke, sudah ya, seperti itu. Sekarang kita pasang lagi ya. Nah, kita posisikan lagi. Terus kita solder seperti yang tadi. Kita solder seperti yang tadi. Jadi dia ketemu satu titik di tengah sini ya. Untuk dua resistornya tadi ya. Oke, kita solder lagi. Kita solder lagi teman-teman. Sambil saya bersihkan ujung soldernya. Duh, sorry. Kameranya terlalu dekat. Oke, ini sudah kita bersihkan. Sekarang saya coba solder. Pelan-pelan soldernya. Oke, sekarang kita solder.
Ya, kita kancing dulu, baru kita benerin ya, supaya nggak ketarik. Kancing dulu di sini. Nah, udah. Kita benerin solderannya. Benerin. Jadi untuk pengerjaannya emang harus sabar ya, karena barangnya kecil ya teman-teman. Jadi kita harus sabar untuk mengerjakannya, untuk nyoldernya. Ya, oke, sudah sempurna. Nah, seperti ini teman-teman, sudah sempurna. Ini fungsinya nanti adalah yang kawatnya ini kita nggak potong, kita lurusin aja seperti ini. Fungsinya adalah nanti ketika kita solder untuk ininya, pedalnya ya. Kita solder di sini. Ya, seperti ini. Kemudian nanti ini akan menyentuh bagian resistor ini ya. Dia akan bunyi nanti. Sentuh ke sini dia akan bunyi ya, seperti itu. Dit gitu ya. Oke, kita rapikan dulu baru kita solder lagi ya. Oke teman-teman, ini udah saya solder ya. Jadi dia berdiri seperti itu nanti ya. Yang penting kita perhatikan untuk resistornya nggak nyentuh ground sebelum kita pasang ya. Ini udah benar ya, nggak nyentuh. Kalaupun ada kotoran-kotoran ini harus kita singkirkan. Oke, ini nanti kita solder di sini ya. Nah, solder di sini. Ini kayaknya agak ke belakang ya. Kita majukin lagi, nah kita tekan ke sana ya. Kita atur. Nah, ini saya akan solder. Kita tes solder ya. Biar Anda bisa lihat ini bisa disolder ya. Dan jangan lupa nanti ujungnya di sini disolder juga ya teman-teman. Kalau enggak Anda kerok ya. Kalau enggak ini enggak connect ya. Ini ada catnya, jadi harus disolder. Kalau enggak disolder atau dikerok, dia tidak akan connect. Meskipun kelihatannya bisa disolder, tapi ini ada catnya. Jadi harus kita solder atau kita kerok ya. Untuk yang bagian ke resistornya nanti, connect resistornya ya. Nah, seperti itu. Yes. Oke. Bisa ya teman-teman ya. Kita terus saja sampai dia lengket. Nah, kayaknya udah. Ini bau catnya udah kecium ya. Di bau catnya udah kecium sehingga dia udah lengket tuh. Nah, dia udah lengket. Kita coba lagi. Kita solder lagi. Nah, tambah jos ya. Terus apa lagi? Yang satunya lagi di belakangnya teman sini ya. Nah, supaya nggak bolak-balik. Tapi ini masih panas. Ini masih panas. Supaya nggak bolak-balik, saya harus solder lagi ya belakangnya ya. Supaya dia nanti connect. Nanti kita lakukan sama ya, yang satunya juga seperti itu. Kita perlakukan sama. Nah, seperti itu teman-teman ya. Tipis-tipis saja. Yang penting dia udah bisa connect nanti ya. Oke. Langkah selanjutnya adalah ini yang paling
harus sabar karena kita harus nyolder ke bagian sini ya. Nah, ini saya harus tebalin dulu solder timahnya di ujung sini. Saya harus tebalin dulu. Bukan tebalin, diperbanyak lah ya. Jangan terlalu tebal juga, nanti susah. Paling tidak diperbanyak. Artinya diratakan lah. Kita ratakan supaya nanti ketika di solder itu posisinya pas. Ya teman-teman, ini kalau ujungnya solder itu hitam itu yang memang susah ya. Jadi harus bersih. Nah, ini kita bersihkan lagi. Oke, kita solder aja di sini ya teman-teman ya. Nanti untuk prosesnya nggak perlu kita shooting karena saya posisinya nggak pas nih, nanti malah berantakan ya. Nanti Anda bisa lihat hasilnya aja ya. Yang jelas ini timahnya kita banyakin. Nah, udah itu. Nah, ini harus kita paskan karena nggak ada penjepit, harus kita paskan. Nah, panaskan. Saya kepanasan lagi teman-teman. Ya, kita solder nanti di sini gini ya. Agak mundur dikit biar ini kena di sini. Ini sudah kita solder. Akhirnya seperti ini ya. Jadi seperti ini. Nah, kelihatan ya. Jadi ini ada spasi sedikit. Jadi kalau kita tekan, dia nanti akan nyentuh. Ini juga kalau kita tekan, dia akan nyentuh ke sini. Ya, nanti tinggal atur aja ini anunya ya. Kerenggangannya itu diatur-atur aja nih, karena ini gampang kok diaturnya ya. Sekarang kita potong ujungnya. Jadi kita perkecil ya. Ya, jadi sebuah lembek key sederhana ya. Seperti ini kita coba tes. Nah, ini ada sedikit kotor-kotor di sini ya. Kita bersihin dulu nih. Oke teman-teman, kita coba ya, shootingannya dinaikin dikit. Coba kita tes. Kalau skemanya tadi ini yang kita gambar ya. Nah, jadinya seperti ini. Nanti tinggal diatur-atur aja, ini dirapi-rapikan. Nanti kita rapikan, kita kasih apa namanya, lem tembak ya, supaya dia kuat ya. Ini juga ketutup ya. Ini lihat belakangnya. Ini kita tes, coba masukin ke sini. Mudah-mudahan bisa masuk ya. Nah, masuk ya. Oke, kita coba. Ya, seperti itu. Jadi udah. Oke, sip. Sekarang softwarenya pakai apa? Mari kita cek softwarenya di komputer. Jadi kita download dulu softwarenya untuk firmware dari yang akan kita install di HT kita ya, di UVK5.
Kita masuk di seperti biasa ya, di story-nya. Kita masuk di universal firmware. Kemudian kita pilih di sini software dari ini CSC, Charlie Echo Charlie. Sini custom firmware PHD apa ya, pedal ya, apa tulisannya? Kayak gini tulisannya ya, saya perbesar, Anda bisa lihat ya. Nah, tuh tulisannya seperti itu, PHD pedal ya, pokoknya itu kayaknya pedal gitu ya. Oke, nanti Anda tinggal klik saja, pilih yang paling terakhir ya, ini yang CSC versi 01C.bin. Nah, setelah kita sudah download softwarenya, kita jalankan seperti biasa, portable radio ya, seperti ini kita jalankan. Kemudian kita seperti biasalah di tutorial saya sebelumnya seperti itu. Kita pilih dulu COM-nya, kemudian habis itu kita pilih file-filenya yang akan kita update tentunya ya. Oke, jadi sangat mudah sekali. Setelah kita install semuanya di HT kita, jadi ini saya matikan dulu ya. Saya matikan dulu. Ini bisa berlaku pada UVK 5 atau UVK 6. Sama aja, ini UVK 5, ini UVK 6. Sama aja caranya ya. Kita hidupin radionya. Di sini akan terbaca softwarenya ini ya. CSC. Nah, itu. Aduh, nggak fokus ya. Nah, caranya adalah kita pencet menu. Menu. Kemudian jangan lupa itu mode-nya. Ini mode-nya kita rubah dulu ke CW ya. Cara merubah mode-nya bisa kita custom tombol ini ya. Tombol ini saya udah custom. Jadi bisa merubah. Oh, sebentar. Kalau nggak itu ini ya, ini. Kita teman-temannya untuk merubahnya. Duh, malah keliru nih, ntar ya, udah nggak mau ya, sudah nggak mau pakai ini. Sabar teman-teman ya, karena ini sudah firmware-nya sudah jalan, sebaiknya dari sini aja ya. Kalau susah dari situ, dari ini ya, menu. Kita cari di sini mode ya, cari mode dulu. Jadi mode, cari mode ya. Kalau sudah ketemu mode, nanti kita tinggal pilih mau pakai yang FM atau CW atau pakai apapun itu ya. Nanti bisa di setting mode-nya itu di tombol shortcut ini ya. Ini saya lupa ya kemarin itu di mana, sebentar. Saya mode-nya di ini satu monitor. Nah, dua kok monitor juga. Nah, ini kita rubah ya teman-teman. Kita rubah menjadi switch demodulator. Oke, saya keluar. Nah, jadi kalau sudah kita rubah kan ini kita tekan lama, berubah tuh, tekan lama, berubah. Nah, di FM, si AM, tekan lagi, SSB, tekan lagi CW. Jadi mode-nya banyak, ada CW Nero, White, kemudian ada SSB, ada AM, ada FM, ya. Oke. Setelah itu apalagi yang kita setting? Yang kita setting adalah sebentar. Yang kita setting adalah ini. Nah, ini supaya fokus ya. Yang kita setting adalah
Ini step sudah, scale sudah. Ini SSB FLT-nya VFO tetap info, kita isi aja call sign kita. Nah, SSTV secure, MC1 nggak apa-apa. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah di sini CWK. Kita pilih EPD ya, electronic pedal. Jadi kalau saya di sini banyak menunya, ada electronic pedal, ada K pedal, PC, EST, EPD. Nah, kita kalau pakai tombol yang ada di HT-nya, kita pakai keypad, keypad pedal. Keypad pedal maksudnya seperti itu ya. Kita pakai ini contoh ya. Contoh. Ini saya keluar. Ini saya contohkan kalau kita pakai key pedal, keypad pedal. Nah, key maksudnya ini ya, tombol ini. Ya, sorry. Kalau keypad berarti harus kita pencet ini dulu PTT agak lama. Lagi. Nah, udah masuk ya. Posisi ini standby ke CW. Tapi kalau keypad ini dia posisi udah standby, ada isolatornya udah mancar. Ya. Jadi ini berfungsi ini jadi ini yang pendek ya, ini yang panjang. Seperti itu. Nah, kalau posisi key pedal itu kita tancepin ini nggak akan jalan ya. Kita coba aja, kita tancepin. Nah, saya tekan-tekan ini nggak jalan loh teman-teman, nggak jalan. Nah, caranya adalah kita exit dulu, keluar, exit. Nah, kemudian menu lagi, kita rubah menjadi electronic pedal, e-pedal. Oke, jadi e-pedal, ST itu strike ya, jadi strike. Kalau strike itu berarti satu aja, itu kalau kita pakai strike. Kalau pakai e-pedal berarti kiri kanan ini berfungsi. Oke, kita coba aja. Kita exit, udah pilih ya, langsung aja. Jadi otomatis kalau electronic pedal itu nggak perlu pencet PTT lagi, langsung pencet ini dia langsung berjalan ya. Nah, kayak gitu. Ya, seperti itu teman. Jadi ini sudah berfungsi HT-nya dengan pedalnya ya. Jadi seperti itu. Jadi enak banget ya. Jadi apa namanya, kita harus bisa menyelesaikan dulu pedal yang baru kita buat ini ya. Tuh kan kadang-kadang jadi kadang-kadang bisa kecepatan, bisa kelambatan. Kadang-kadang juga bisa terlalu lambat banget, itu juga susah mencetnya ya. Ini contoh nih, ini saya pakai 20. Kalau kita pakai 10 misalnya contoh nih ya. Nah, saya coba pakai 10. Kadang-kadang itu kita sesuaikan aja ya, sesuaikan aja dengan kecepatan kita mau mencet. Tuh, saya jadi bingung kan, kalau terlalu lambat juga. Tuh. Tapi bisa sih. Cuman ini nggak anu ya, nggak dekot ya kalau lambat. Makanya kita cepetin aja. Tapi itu boleh ya teman-teman atur mau lambat atau mau cepat. Cuman kalau di layar ini yang
terdeteksi itu dia yang cepet ya. Nih contoh nih. Tuh kan langsung sekinya keluar kan. Tuh I-nya langsung keluar kan. Jadi kayak begitu teman-teman, kalau misalnya pakai yang lambat, ya kadang keluar di sini dekotannya, kadang nggak keluar. Kalau yang cepat dia rata-rata keluar. Cuman harus kita kasih jeda supaya nggak terlalu nyambung di sini ya. Oke, itu teman-teman ya. Jadi sudah jadi pedal shiftnya kita untuk pedal key-nya untuk sebuah HT UV K5, K6 dan UV5R. Semuanya bisa kita manfaatkan untuk belajar CW. Tapi ini mancar loh teman-teman ya, mancar. Ini saya pakai low sengaja. Low-nya itu juga kecil wattnya. Jadi kalaupun ini mancar, nah, ini juga harus ke format CW untuk resipnya. Kalau pakai FM ya nanti bunyinya cuma cecet gitu aja, nggak ada tone-nya, cuman kayak cecet gitu ya. Oke, kira-kira itu teman-teman ya. Ini pedal key yang baru kita bikin tadi, dan ini yang pertama kemarin saya bikin ya. Jadi ya beda tipis, kemarin lebih kecil ternyata. Tapi ini lebih rapi yang sekarang ini ya daripada yang kemarin. Nah, tinggal kita benerin aja ya. Nah, kalau teman-teman pakai 3D printing mungkin lebih bagus lagi ya, dibikinkan kotaknya, dirancang seperti ini, dikasih kotak gitu. Kecil tapi jadinya ya. Tapi kalau ini kan udah kita atur sendiri dengan tangan kita, yang penting posisinya bisa masuk ke radionya seperti ini. Nah, sudah jadi kan, tinggal kita mainkan. Nah, kayak gitu. Oke? Oke teman-teman, itu dia tentang video kita, cara kita belajar Morse ya, dengan menggunakan radio ini, UVK5, UVK6, atau UV5R plus. Jadi ya sangat-sangat asik sekali kita bisa menggunakan radio ini untuk belajar Morse, sehingga apapun yang kita lakukan dengan radio ini itu bisa bermanfaat ya teman-teman. Jadi semuanya bisa kita lakukan di radio ini. Jadi sekitar itu aja dari saya, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Kita bisa membuat pedal key sendiri ataupun lembe key sendiri untuk radio-radio kita yang seperti ini. Mudah-mudahan Anda bisa membuatnya sendiri dan bisa mencobanya, dan semakin asik kita belajar CW. Oke, sekian saya dari saya, Yengki Charlie itu Yengki dia Sulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabantri, bye-bye.